Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, harapan saya semuanya kondisi baik ya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan yang menuntun langkah hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Terlebih pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas rahmat, anugerah, berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu. Dan saatnya kami juga pagi ini akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami dan juga mengerjakannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16 saya bacakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan, 7 kali orang benar jatuh, dia bangun kembali. Ya, artinya apa? Ini tidak putus asa. Jangan pernah putus asa ketika engkau sedang jatuh. Ada kalanya kita mengalami kegagalan. Ada kalanya kita mengalami kejatuhan. Ada kalanya kita harus mengalami, tanda kutip, mungkin rugi. Tetapi sesungguhnya itu bagian dari proses kehidupan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Saat jatuh, bangun kembali. Ya, jadi dalam kehidupan biasa jatuh bangun itu masih hal yang biasa. Yang penting jangan jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Nah, itu baru masalah. Ketika orang sudah nggak bangun lagi, artinya orang itu berakhir, tidak lagi punya harapan. Seperti dikatakan tadi ya, orang fasik ya roboh dalam bencana, artinya selesai sudah. Tetapi orang benar, sekalipun kau kadang mengalami kegagalan, kau bangunlah kembali. Jangan pernah putus asa. Sebab apa? Sebab kita punya pengharapan. Ya, kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu adalah hari depan yang penuh damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan, hari depan yang indah. Jadi kita percaya bahwa setiap perjuangan kita tidak sia-sia. Ya, coba kita lihat Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selama engkau tetap bangun dan tidak terlena dan tidak menyerah, engkau punya masa depan. Nah, harapanmu tidak akan pernah hilang. Selama engkau tidak menyerah. Ya, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kita percaya kita diberi kekuatan untuk berjuang terus dan maju terus. Ya, kalau engkau semangat, kalau engkau tetap punya harapan dan bersemangat, maka engkau akan dimampukan melewati semua tantangan, ya, semua yang menjadi halangan di depan kita. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah, ya, jadi kuncinya ada semangat di sana. Nah, semangat itu timbul karena apa? Karena ada harapan. Karena kita memiliki pengharapan di depan kita. Kita melihat sesuatu di depan kita. Suatu keyakinan, kepastian yang walaupun saat ini belum terjadi, tapi kita percaya bahwa itu akan kita alami. Itu memunculkan semangat. Nah, ketika orang bersemangat, saat dia mengalami tekanan, beban yang berat, penderitaan yang berat sekalipun, dia akan tetap bersemangat. Maka dia bisa menanggung semuanya itu. Dan dia berkemenangan. Jadi, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kehilangan harapan. Ya, ada begitu banyak contoh orang-orang dalam kehidupannya yang mengalami proses yang panjang. Salah satunya mungkin sudah pernah dengar Colonel Sanders, ya, pendiri dari KFC ya. Ya, sampai ratusan kali dia ditolak di mana-mana, tetapi dia berjuang terus dan tidak putus asa. Dan saat ini dia punya gerai yang sangat luas di seluruh dunia. Kita pernah dengar nama Thomas Alva Edison, salah satu tokoh penerima Nobel dan penemu dari lampu pijar. Itu juga luar biasa sekali, percobaan yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan gagal berulang kali. Ya, sampai bertahun-tahun dia coba dan pada akhirnya sekarang penemuannya dinikmati oleh seluruh dunia. Kalau dia gagal dan berakhir artinya menyerah, maka kita tidak pernah menikmati hasil penemuannya. Nah, ada contoh lagi, misalnya Florence Catwitz, ini pernah dengar ya? Florence Catwitz, semoga nggak salah ngeja ya.
Dia seorang perenang dari Amerika. Ya, dia seorang perenang yang luar biasa. Ya, dia bisa menyeberangi selat, ya, menyeberangi lautan. Satu kali dia tertantang untuk menyeberang dari Catalina menuju ke California. Apa yang terjadi kemudian? Dia lakukan itu karena dia yakin bisa. Betul, selama 15 jam dia berenang tanpa henti. Wah, dia masih bersemangat dan dia merasa masih punya tenaga yang cukup untuk bisa menuntaskan renangnya itu. Tetapi pada saat itu dia tidak bisa melihat sekelilingnya karena kabut yang tebal. Karena banyaknya kabut sehingga dia nggak bisa lihat. Cuman sesekali dia mendengar suara dentuman meriam. Dan itu sudah diperingatkan, itu pemberitahuan bahwa ada hiu yang mendekat, biasanya diusir dengan itu. Dan selama dia berenang didampingi ada kapal yang memantau dia. Jadi suatu saat misalnya dia menyerah, dia tinggal angkat tangan, ngasih tanda, pasti akan dijemput. Tapi waktu dia berenang itu dia nggak lihat kapal itu juga yang mendampingi dia. Dia nggak bisa lihat di depannya karena kabut yang tebal itu. Tetapi dia waktu itu masih sempat berjuang terus, tapi pada akhirnya dia karena merasa nggak ada harapan, dia berhenti dan dia menyerah. Setelah diangkat ke atas perahu, diberitahu, kamu tinggal sedikit lagi. Ya, 15 jam yang kamu perjuanganmu itu jadi sia-sia karena tinggal sedikit lagi, kurang lebih 800 meter lagi sampai di daratan di pantai California. Tetapi gagal karena apa? Karena menyerah. Nah, sayang sekali, tinggal mungkin nggak sampai 1 jam, nggak sampai setengah jam lagi, ya mungkin seperempat jam aja nggak nyampe, sampai di daratan. Tetapi gagal, gara-gara bukan karena dia nggak mampu, dia kuat, tetapi karena dia nggak bisa melihat, karena ada kabut yang menutupi itu. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin kau seperti itu juga. Aku nggak melihat sesuatu di depanku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, percaya dalam Tuhan ada pengharapan. Apa yang kau perjuangkan tidak akan sia-sia. Selama engkau tidak putus asa. Selama engkau tetap bersemangat. Engkau pasti dimampukan untuk menanggung segala penderitaan, segala kesusahan. Saat bangun, setelah jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jangan pernah putus asa. Dan percayalah, kita pasti sampai kepada destiny dan tujuan hidup kita. Percayalah, di dalam Tuhan ada penyertaan dan pertolongannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus berjuang. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, untuk kami perjuangkan, kami lakukan Tuhan. Sekalipun Tuhan, kadang kami gagal, kadang kami harus jatuh, tapi kami akan bangun lagi, dan kami tidak mau terlena, kami tidak mau putus asa, kami mau bersemangat, sebab ketika kami bersemangat, kami beroleh kekuatan untuk menanggung setiap beban penderitaan apapun yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, menserahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Hari ini, seluruh kehidupan kami Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu, lindungi kami, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.